Selamat siang, saya Nika Dedetri Devianti, nomor NIM 18011016, Prodi ARS Angkatan 3, Universitas Bali Internasional, atau UNBI. Saya akan mempresentasikan menata arsip atau berkas dan mengurus dan mengendalikan surat. Menata arsip atau berkas. Pengertian arsip pada dasarnya, kata arsip diambil dari bahasa arsip, yaitu archive yang memiliki arti kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang mampu memberikan informasi terkait suatu lembaga, kelompok, orang maupun tempat tertentu. Pengertian arsip menurut para ahli. Menurut Odi and Strong, fakta-fakta tertulis mengenai peristiwa-peristiwa dan kegiatan plakat dapat berwujud dalam surat-surat, data, barang-barang, cetakan, kata-kata, lembaran-lembaran atau buku-buku yang menyebutkan tentang fakta-fakta tersebut. Menurut Archibald, arsip dapat diartikan sebagai warkat atau naskah dari suatu badan pemerintah atau swasta yang diputuskan sebagai bahan berharga untuk diawetkan secara tetap guna keperluan mencari keterangan dan penelitian dan disimpan atau telah dipilih untuk disimpan pada suatu badan pemerintah atau kearsipan. Menurut Muller and kawan-kawan, keseluruhan dokumen tertulis, tulisan-tulisan dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan pemerintah atau salah seorang dari pejabat-pejabat sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan dari badan itu atau pejabat tersebut. Pengertian filing atau pengarsipan ialah segala tindakan atau kegiatannya yang dengan tepat dilaksanakan dalam rangka suatu proses manajemen yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, klarifikasi, penempatan, pemeliharaan, dan distribusi surat-surat, catatan, perhitungan, grafik, data maupun informasi lainnya serta cara penemuan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Filing dikatakan sebagai proses pengklarifikasi, pengatur, dan penyimpan agar arsip tersebut dapat secara cepat ditemukan pada saat dibutuhkan. Arsip pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam bentuk corak ataupun dalam keadaan tunggal maupun kelompok yang digunakan untuk kegiatan administrasi sehari-hari. Fungsi arsip. Fungsi arsip ada dua, yaitu fungsi arsip primer. Fungsi arsip primer berdasarkan kepentingan disusunnya arsip adalah sebagai suatu pendukung atas dilakukannya atau setelah kegiatan pengarsipan selesai yang mencakup nilai guna keuangan, nilai guna hukum, nilai guna administrasi, dan nilai guna teknologi serta ilmiah. 2. Fungsi sekunder arsip. Fungsi lain dari arsip juga bisa digunakan untuk kepentingan suatu lembaga atau instalasi perorangan serta sebagai bukti pertanggungjawaban. Hal itu termasuk dalam nilai guna pembuktian, juga nilai guna
informasi. Di sisi lain, fungsi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2, arsip dinilai arsip dinamis ialah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya dan dipergunakan secara langsung oleh penyelenggaraan administrasi negara. Fungsi atau kegunaan arsip sebagai sumber informasi, mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan sebagai alat pembuktian, memori perusahaan, arsip untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tujuan kearsipan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang tujuan kearsipan untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban serta bagi pemerintah memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip dan mampu menyediakan informasi dengan tepat, lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu secara efisien. Sifat dan karakteristik arsip. Sebuah arsip bisa dinilai dari beberapa sifat dan juga karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik dari arsip. Otentik. Arsip memiliki informasi fakta, aktual, dan faktual yang meliputi informasi, waktu, dan tempat arsip tersebut dibuat atau diterima, tujuan aktivitas, serta bukti kebijakan dan organisasi yang menyusun arsip. Legal. Arsip adalah suatu upaya dokumentasi yang mampu mendukung tugas dan juga kegiatan serta fungsi sebagai bukti resmi atas pengembalian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Unik, setiap arsip mempunyai kronologi yang tidak disusun secara serentak. Saat arsip diduplikasi, maka arsip tersebut sudah memiliki arti yang berbeda dalam hal pelaksanaan kegiatannya. Terpercaya, suatu arsip bisa digunakan dan dipercaya sebagai bukti yang faktual dan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Sistem kearsipan pola baru, yaitu kebijaksanaan mengendalikan surat dan penggunaan kartu kendali, kebijakan penanganan berkas dengan penggunaan metode pemberkasan, kebijakan pengguna arsip dengan pelaksanaan penyusutan. Jenis-jenis arsip. Arsip memiliki bermacam-macam jenis berdasarkan kriterianya. Berikut ini adalah jenis-jenis arsip dan pengertiannya. Arsip dinamis adalah arsip dinamis adalah arsip yang bentuk arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan suatu pelaksanaan dan penyelenggaraan. Arsip adalah arsip yang jenis arsip yang bisa digunakan dan dibutuhkan secara terus-menerus dalam suatu penyelenggaraan suatu administrasi. Arsip inaktif adalah arsip yang jenis arsip dinamis yang fungsinya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi yang sudah mulai menurun. Arsip statis adalah arsip jenis arsip yang bisa digunakan untuk proses perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan ataupun penyelenggaraan kegiatan administrasi negara secara langsung. Arsip duplikat adalah arsip jenis yang isi dan bentuknya mirip dengan arsip aslinya. Jenis arsip berdasarkan medianya, arsip berbasis kertas, arsip berpandang
dengar atau audio visual recording, arsip kartografik dan arsitektural, arsip elektronik atau machine parable. Manajemen arsip dinamis. Menurut Terry de Florent and Carol Lugaren, manajemen arsip dinamis pada dasarnya mengelola seluruh daur hidup arsip atau file Killing of the Record. Menurut Mary Robert, Grant Brown, and Wilbur Deco, manajemen arsip dinamis merupakan aplikasi kontrol yang sistematis dan ilmiah terhadap informasi terekam yang dibutuhkan. Menurut Ira A. Penn, manajemen arsip dinamis sebagai pendekatan taktis dan logis terhadap penciptaan, pemilihan, penggunaan, dan penyusunan arsip. Tujuan manajemen arsip mengendalikan penciptaan arsip, sehingga arsip juga disimpan hanya arsip yang penting saja, terciptanya efisien dan efektivitas pengolahan arsip, terciptanya penyusunan arsip secara tepat. Asas pengorganisasian arsip dinamis, asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas gabungan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengurusan dan pengendalian surat. Pengertian pengurusan dan pengendalian surat yaitu adalah kegiatan bagaimana dalam menangani baik surat masuk maupun keluar. Jika tidak ditangani dengan baik, tentunya akan dapat merugikan banyak pihak, khususnya bagi kantor yang bersangkutan. Kerugiannya, surat dan informasi bisa hilang, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun dengan teratur. Manfaat, surat akan tertata dengan baik, prosedur penanganan surat jelas, surat akan tersimpan baik sehingga mudah untuk ditemukan, rahasia akan terjaga. Jenis-jenis surat. Menurut sifatnya, surat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat niaga, surat dinas. Menurut jangkauannya, surat dibagi 2, surat internal dan surat eksternal. Menurut urgensi pengirimannya, surat dibagi menjadi 3, surat sangat segera atau kilat, surat segera, surat biasa. Menurut keamanan isinya, surat sangat rahasia, surat terbatas atau konfidensial, surat biasa. Menurut tujuannya, surat yaitu surat pemberitahuan, surat perintah, surat peringatan, surat permintaan, surat panggilan, surat susulan, surat keputusan, surat perjanjian, surat izin, surat laporan. Menurut prosedur pengurusannya, surat masuk, surat keluar. Menurut wujudnya, surat yaitu surat pos, akad pos, surat sampul, nota, memorandum, telegram, telex, surat pengantar. Menurut jumlah penerimanya, surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Penggunaan buku agenda dan kartu kendali. Sistem pengurusan surat masuk dan keluar dapat dilakukan dengan cara 1. Sistem buku agenda atau sistem tradisional. 2. Sistem kartu kendali atau sistem pola baru modern. 3. Sistem takah atau tata naskah digunakan di lingkungan TNI. Sistem buku agenda sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga sebagai pengganti dari sistem fallback yang telah digunakan sebelumnya. Sementara sistem kartu kendali baru tercipta sejak tahun 1971 yang diciptakan oleh ARNAS atau Arsip Nasional yang sekarang dikenal dengan ARI atau Arsip Nasional Republik Indonesia yang bekerja sama dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara,
Perbedaan buku agenda dan kartu agenda. Buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam satu tahun, yaitu buku agenda tunggal atau campuran, buku agenda perpasangan, buku agenda kembar. Kartu kendali, yaitu sistem kartu kendali adalah istilah lain yang sering dipakai untuk nama keaktifan pada pola baru. Kartu kendali adalah lembaran isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Ciri-ciri kartu kendali pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembar 1 berwarna kuning, lembar 2 berwarna hijau, lembar 3 berwarna merah. Proses pengumuman surat masuk. Yang pertama, surat akan di-verifying, dilanjutkan dengan shopping, dilanjutkan dengan opening, dilanjutkan dengan reviewing and inspecting contact, dilanjutkan dengan recording, sorting, and understanding and annotating, dilanjutkan dengan date stamping, dilanjutkan dengan presenting mail, dilanjutkan dengan handling of the mail, dilanjutkan dengan distribusi mail. Kualifikasi surat, yaitu surat dikategori sebagai berikut. Surat, nota surat atau tagihan atau rek bank, iklan, brosur, bahan penerbitan surat, kabar, majalah, atau pamflet. Klarifikasi surat, yaitu surat pribadi atau personal, surat dinas atau bisnis. Sementara pemimpin tidak di tempat, yaitu seperti surat ke pejabat pengganti, surat dikirim ke tempat pimpinan pada, surat dilaporkan melalui telepon, surat dibiarkan menunggu pimpinan kembali. Proses pengiriman surat, membuat surat lalu mengirimkan surat. Membuat surat yaitu siapkan surat atau konsep, lalu disiapkan draft konsep atau dicetak di pimpinan, lalu catat perihal surat ke agenda surat keluar, lalu cetak surat atau kop surat, lalu ditandatangani pimpinan, surat dikopi. Untuk mengirim surat bisa secara elektronik, melalui pos, delivery service, atau mengantar surat perusahaan. Cara melipat surat. Melipat surat adalah surat-surat yang telah ditandatangani dan diberi stempel harus dipisahkan. Surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dan lembar kedua disimpan sebagai arsip untuk surat yang akan dikirim harus dilipat dengan rapi ke dalam bentuk tertentu. Ada 8 cara melipat surat, yaitu 1. Lipat tunggal atau single slot, 2. Lipat ganda sejata atau parallel double slot, lipat baku atau standard slot, lipat baku rendah atau flow standard slot, lipat akordeon atau akordeon slot, lipat akordeon rendah low akordeon slot, lipat model baronial slot, model Paris fan atau fan slot. Terima kasih. Kalau ada salah kata dan tindakan, saya minta maaf.